outputnya adalah STR. Ini diterbitkan oleh kesehatan. Jadi tidak ada lagi SIPP, SIPB ya, surat izin praktek bidan atau surat izin praktek profesi-profesi lain. Sehingga sekarang baru hanya bisa untuk pembaharuan dan baru dan pembaharuan. Nah, pembaharuan ini juga nanti ada 2 yang habis masa berlakunya ini. Baik, melanjutkan kembali dari paparan yang tadi sudah disampaikan. Kali ini saya akan mencoba memberikan informasi yang barangkali bisa sebagai bahan ya, bahan bagi Bapak Ibu di daerah ketika ditanyakan terkait dengan STR ya. STR, keanggotaan PPNI dan iuran anggota untuk pengelola kebendaharaan PPNI. Saya keluar. Ini saya keluar nggak? Oh iya. Oh, ya. Baik, kita mulai dengan informasi STR. Jadi ini memang sedang sangat hangat sekali informasi tentang STR ini pasca terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Jadi saat ini kita masih sudah punya 3 regulasi yang mengatur STR, yaitu Undang-Undang Kesehatan sendiri, kemudian Surat Edaran Menteri Kesehatan, dan Surat Pengumuman KTKI. Jadi 3 regulasi ini menjadi acuan dalam pengelolaan STR. Kemudian ini adalah istilah yang saat ini kita jalani. Yang pertama adalah sertifikasi. Jadi ini serkom ya istilahnya, yang masih bersifat exit exam. Ini diselenggarakan pada akhir masa pendidikan oleh penyelenggara pendidikan bekerja sama dengan kolegium. Jadi nanti kolegiumnya juga akan baru lagi nanti untuk ditetapkan. Nanti bentuknya adalah serkom atau serprov. Kemudian registrasi. Nah, yang disebut registrasi outputnya adalah STR. Ini diterbitkan oleh KTKI atas nama Menteri Kesehatan. Ini berlakunya seumur hidup. Kemudian perizinan. Nah, perizinan ini adalah SIP ya. Surat izin dulu kita mengenalnya SIPP. Jadi ini sudah sangat populer di Undang-Undang Keperawatan. SIPP, Surat Izin Praktik Perawat. Tapi di Undang-Undang Kesehatan berubah menjadi SIP saja. Surat Izin Praktik. Jadi nanti pemberlakuan nama ini berlaku untuk seluruh tenaga kesehatan. Jadi tidak ada lagi SIPP, SIPB ya, Surat Izin Praktek Bidan atau Surat Izin Praktek Profesi-profesi lainnya. Semuanya sama, nanti SIP ya gitu. Nanti ini diberikan oleh pemerintah kabupaten kota atau menteri dalam kondisi tertentu, dan ini tidak perlu rekomendasi OP, dan ini yang sedang diramaikan ya, peran OP di mana. Nah, tidak perlu rekomendasi OP, tapi nanti dulu ya, ternyata memang KTKI sendiri ya dalam hal ini dalam beberapa koordinasi itu tidak siap untuk melakukan proses verifikasi kecukupan SKP ya. Jadi verifikasi sepertinya ini masih terus berproses. Bahkan hari ini sebenarnya ada pertemuan di Cibubur dan kami juga diundang, tapi karena ada kegiatan ini jadi kami ikut di sini gitu. Itu masih membahas ini, nanti yang melakukan penerbitan surat kecukupan SKP, istilah sekarang, kalau dulu surat rekomendasi PPNI, sekarang menjadi surat kecukupan SKP ya. Surat kecukupan SKP nanti diterbitkan oleh KTKI yang mengeluarkan, kalau nanti tenaga kesehatan atau nanti oleh konsil masing-masing. Nah, tapi verifikasinya nanti akan tetap seperti semula. Jadi Bapak Ibu yang bertugas sebagai verifikator dari hasil koordinasi kami dengan Ketua Konsil KTKI dan Ketua Konsil Keperawatan bahwa proses verifikasi tetap berjalan. Jadi yang menanyakan ini sampai kapan kita melakukan proses verifikasi, tetap jalan ya, selagi memang keputusan untuk proses verifikasi bukan lagi oleh OP. Karena saat ini masih berjalan oleh OP,
maka kita tetap berjalan sebagaimana biasa. Jadi silakan Bapak Ibu yang terkait untuk menyampaikan informasi ini agar verifikator tetap berjalan seperti biasa ya. Jadi tidak ada lagi para verifikator yang purna tugas ya. Saat ini masih tetap berjalan seperti demikian. Karena nanti surat yang rekomendasi ya, saat ini rekomendasi mungkin nanti akan beralih. Jadi bukti integrasi di Siporlin, jadi kita mengeluarkan surat rekomendasi kan di Siporlin ya, Siporlin PKB itu nanti tetap disimpan di sistem yang akan dimigrasikan. Dimigrasikan dengan sistem satu sehat di mana ada dinas kesehatan kabupaten kota di sana atau DPM PTSP di sana, sehingga mereka ketika kecukupan SKP sudah terbit, maka mereka tinggal melanjutkan prosesnya saja, tidak usah periksa lagi kecukupan SKP-nya. Jadi sistem kita nanti akan ditarik ke sana. Ini yang masih berproses dan memang membutuhkan waktu dan juga dorongan ya, dorongan negosiasi, advokasi dan seterusnya. Jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Bendum juga, PPNI terus berjuang ya bersama Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Alhamdulillah kita hubungannya sangat dekat dengan Konsil sehingga ada aspirasi-aspirasi bisa langsung diserap oleh KTKI. Dan untuk surat kecukupan, SIP ini berlaku selama 5 tahun dapat dilakukan perpanjangan. Jadi yang nanti perpanjangan per 5 tahun itu SIP, bukan lagi STR. SIP dinyatakan tidak berlaku apabila tentu habis masa berlakunya ya per 5 tahun tadi yang bersangkutan meninggal dunia atau STR-nya dicabut. Jadi sebagai induk. Jadi SIP itu tetap menginduk kepada STR. STR hangus karena misalnya yang bersangkutan meninggal dunia atau misalnya karena sebuah pidana kasus dicabut, maka SIP-nya otomatis gugur. Kemudian tempat praktik berubah karena SIP itu nanti akan menginduk kepada tempat praktik di mana tenaga kesehatan tersebut bertugas. Berikut adalah pembahasan mengenai registrasi dan perizinan pasca Undang-Undang Nomor 17. Jadi untuk SR itu masuk dalam kelompok registrasi tadi. Apabila STR-nya masih berlaku, ya belum kadaluarsa saat ini ya, saat sudah Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang Kesehatan terbit masih berlaku, maka akan tetap berlaku sampai habis. Misalnya habisnya sampai 2025. Nah, itu masih berlaku. Sebenarnya secara legal itu akan tetap berlaku sebenarnya, tapi nanti perlu pembaharuan. Jadi istilahnya nanti akan diperbaharui. Jadi dalam aplikasi hanya sekarang ya untuk saat ini karena aplikasi terus disempurnakan. Baru ada dua, yang lain masih ditutup. Ada dua yaitu penerbitan baru dan pembaharuan. Jadi yang selama ini perpanjangan berubah menjadi pembaharuan. Nah, nanti Bapak Ibu baru bisa melaksanakan pembaharuan 3 bulan sebelum STR-nya habis. Jadi jangan dari sekarang, jangan terburu nafsu, tenang saja. Belanda masih jauh ya. Tenang, jadi jangan buru-buru pengen mengganti STR-nya seumur hidup karena sekarang pengajuan itu sedang banyak-banyaknya yang akhirnya kemarin diam-diam saja dengan situasi undang-undang yang baru ini langsung pada bergerak gitu, pada mengajukan. Jadi sekarang banyak sekali menumpuk, ditambah lagi ada tanda kutip kekurangsiapan tim pengembang ya barangkali ya. Pengembang untuk segera mengoperasionalkan sistem yang sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan yang baru sehingga ada beberapa petahapan-petahapan yang dilakukan sehingga sekarang baru hanya bisa untuk pembaharuan dan baru dan pembaharuan. Nah, pembaharuan ini juga nanti ada 2 yang habis masa berlakunya ini, di mana masih berlaku tapi kurang dari 3 bulan. Jadi yang udah mepet-mepet mau habis atau yang sudah habis tapi kadaluarsanya belum lebih dari 3 bulan. Jadi yang baru habisnya sebentar. Kalau yang habisnya lama seperti apa? Nah, ini yang belum ada
ketentuannya, maksudnya ketentuannya ada, tapi apa namanya sistemnya belum dibuatkan sehingga dengan sangat terpaksa barangkali ya KTKI sebagai atas nama Menteri Kesehatan belum bisa memfasilitasi ini karena memang sekarang pengajuannya sedang menumpuk sekali. Ini juga menjadi renungan untuk kita semua, jangan sampai melewatkan masa STR kadaluarsa terlalu lama. Ya, kita selama ini terlalu berleha-leha gitu. Sudah 6 bulan, sudah 1 tahun baru keingetan. Oke, mungkin yang bersangkutan selama ini tidak bekerja di pelayanan, tapi saat ini kita harus memperhatikan bahwa sebenarnya yang dituntut harus memiliki SR itu tidak hanya di pelayanan, tapi di pendidikan juga sama, sehingga semua harus menjadi perhatian. Karena SR itu sebagaimana SIM ya, kalau kita mengemudi, itu harus selalu kita miliki dan dalam kondisi aktif, sehingga harus menjadi perhatian ya. Jadi tadi ya yang difasilitasi untuk pembaharuan itu untuk yang akan kadaluarsa kurang dari 3 bulan atau yang sudah kadaluarsa kurang dari 3 bulan juga. Jadi yang dekat-dekat lah, plus minus 3 bulan ya. Seperti itu. Kemudian, nah setelah STR-nya terbit, yang pasca undang-undang akan langsung berubah menjadi seumur hidup. Nah, di dalam ketentuan di Undang-Undang Kesehatan ini juga selain STR harus memiliki SIP atau surat izin praktik, dan pengajuannya kalau untuk SIP baru itu dengan STR yang tadi sudah dia miliki dengan melampirkan STR dan keterangan tempat praktik. Kalau untuk perpanjangan selain melampirkan STR-nya, keterangan tempat praktik, tapi juga ditambahkan dengan bukti pemenuhan SKP ya, pemenuhan SKP. Jumlah SKP-nya berapa? Ini masih dalam pembahasan. Karena nanti mekanismenya akan dibuat satu. Jadi antar semua tenaga medis dan tenaga kesehatan akan dibuat sama. Ini yang cukup alot. Dokter selama ini SKP-nya 250. Mereka diminta untuk menyusutkan jadi 25 tidak mau. Perawat yang tadinya 25 diminta jadi 250 nggak mau. Nah, gitu kan. Perlu ada jalan tengah. Nah, ini masih terus berjalan. Berapa SKP yang disepakati bersama? Nah, ini kan harus merubah mekanisme, merubah sistem, merubah kebiasaan yang selama ini sudah biasa kita lakukan. Kita seminar biasanya 2 SKP. Ini karena misalnya nanti kesepakatannya jadi 50, ya kita tambah misalnya. Nah, itu kan harus ada penetapan bersama. Dan ini perlu turunan. Turunannya nanti berupa Permen ya. Permenkes ya. Peraturan pemerintah atau Permenkes. Tapi sepertinya dalam bentuk Permenkes. Seperti itu. Tapi ini bocoran, tapi ini belum pasti. Kemungkinan akan berada di kisaran 50 SKP, tapi belum pasti ya. SKP-nya jadi 50, tapi ini belum pasti. Jadi jangan dicatat ini sebuah kepastian karena ini hasil progres yang setiap saat terus berubah ya. Nanti dokter jadi turun jadi 50. Perawat naik dan tenaga kesehatan lain naik. Apoteker juga turun karena apoteker juga banyak ya. Atas nama kementerian, tapi yang mau verifikasinya diusahakan adalah OP masing-masing yang sudah punya sistem yang baku selama ini. Kita punya Siporlin gitu, karena mereka kalau buat sistem lagi itu agak sulit ya. Sepertinya begitu, ini juga masih dalam proses nego-nego. Ya, demikian untuk permohonan SIP nanti yang ditujukannya tetap kepada Dinas Kabupaten Kota atau DPM PTSP. Ini juga di dalam undang-undang ini juga masih ada bias ya, Dinkes atau DPM PTSP. Nah, ini mungkin nanti kita menunggu penetapan selanjutnya. Ya, apakah memang DPM PTSP atau Dinas Kesehatan. Dan dalam koordinasi tentu dengan Kementerian Kesehatan. Ya, ini informasi di main page KTKI ketika Bapak Ibu membuka website KTKI. Ini ada informasi. Ini terkait dengan ada penambahan nomor rekening ya. Nanti mungkin ada pertanyaan. Jadi data profil pemohon itu harus menambahkan nomor rekening, memang benar adanya. Ini adalah permintaan langsung dari Pak Menteri Kesehatan kepada KTKI agar di profil tenaga kesehatan
menambahkan dengan nomor rekening. Mungkin ini kaitannya dulu dengan saat ada COVID ya, dapat misalnya program pemerintah, jadi nanti akan langsung masuk ke dalam rekening yang bersangkutan. Nah, ini yang poin yang paling bawah, ini sudah disebutkan. Untuk menghindari adanya overload permohonan STR, maka khusus untuk pembaharuan hanya dapat dilakukan 3 bulan sebelum masa berlaku habis, atau yang telah habis kurang dari 3 bulan. Tadi yang seperti sudah dijelaskan. Dan untuk yang sudah kadaluarsa lama di atas 3 bulan, maka pembaharuan akan difasilitasi bertahap. Bertahapnya sampai kapan kita tidak tahu, tergantung kesiapan sistem. Jadi mungkin mohon bantuan juga, ya maksudnya tetap kita melakukan advokasi kepada anggota ya. Jangan sampai anggota juga dirumahkan, tapi bagaimana nanti anggota tetap bekerja di tempat yang memang aman dan legal gitu. Jadi tidak bisa di pelayanan, mungkin pindah di mana dulu sampai dengan nanti ketentuan ini jelas adanya. Ini alurnya ya tadi sudah dijelaskan baru dan pembaharuan persyaratannya ini. Nah, ini mungkin pembaharuan STR-nya masih aktif dengan STR lama yang habis masa berlakunya, dia kategorinya kurang dari 3 bulan atau lebih dari 3 bulan. Jika lebih dari 3 bulan, nah nanti ke depannya ketika sistem siap menggunakan kecukupan SKP 5 tahun terakhir, kemudian kalau tidak punya 25 SKP dengan melakukan apa namanya uji kom ya, uji kompetensi ya di bawah pengendalian dari Kementerian Kesehatan. Ya kan lebih ribet kan, sebenarnya lebih enak yang dulu sistemnya. Ya tapi ya ini memang ya sudah terjadi, ya kita tinggal mengikuti saja apa yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi kita betul-betul mendorong. Dari sini kita mendorong beberapa poin dari yang tadi disampaikan. Pertama, eh, kita mendorong anggota agar jangan sampai terlambat dalam memperpanjang STR. Itu poin satu. Poin dua, dalam perjalanan profesinya tetap melakukan pengembangan, pengembangan keilmuan, pengembangan keprofesian, dan melaksanakan pelayanan yang bernilai SKP. Dan nilai SKP-nya ini nanti sedang dibahas tentu dalam turunan peraturannya. Nanti hanya diberikan oleh organisasi atau lembaga yang sudah tersertifikasi oleh Kementerian Kesehatan. Dan alhamdulillah PPNI sudah tersertifikasi sehingga SKP yang dikeluarkan oleh PPNI bisa dipakai. Jadi tetap berjalan saja seperti biasa. 5 menit lagi, Pak. Oh ya, baik, terima kasih Pak. Dan ini tadi penambahan nomor rekening, ini arahan langsung dari Menteri Kesehatan, ini terkait dengan pembayaran remunerasi insentif apabila nakes tersebut mengikuti program terkait dengan Kementerian Kesehatan. Ini format STR yang baru, nanti jangan kaget, nomornya nanti akan berubah. Kalau dulu nomornya itu bisa ada nomenklaturnya, asal provinsi bisa diketahui, penerbitan SR keberapa bisa, jenis kelamin bisa, pendidikan bisa. Nanti tidak bisa, nanti nomornya generate dari DTO. DTO itu Digital Transformation Office, itu nanti akan mengenerate nomornya secara unik ya, secara unik. Dan nanti nomor ini akan berlaku seumur hidup nomornya. Kalau selama ini kan kita perpanjangan STR berubah, ada beberapa kode yang berubah. Kalau nanti tidak akan berubah, jadi itu terus yang akan dipakai. Ya seperti NIK, jadi semua mengarahnya ke seumur hidup. Tapi ini oh ya memang ini seumur hidup ya, yang STR. Tadi yang SIP baru yang 5. Dan nanti wajib bahwa NIK itu terintegrasi dengan Dukcapil. Jadi ini memang harus dibenahi sampai sekarang. Kita pastikan NIK kita sudah terintegrasi atau tidak dengan Dukcapil. Masa berlaku seumur hidup dan nanti penandatangan atas nama Menteri Kesehatan yang dilakukan oleh Konsil Tenaga Kesehatan masing-masing. Ini catatan, ini tadi sudah disampaikan ya, ini tadi nomor STR ada kode unik. Kemudian, iya, ini tadi sudah disampaikan. Oke, kita beralih kepada keanggotaan PPNI dan iuran anggota.